Jadi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa ancaman kita dari sejak sebelum merdeka sampai merdeka dan terus mengisi kemerdekaan ini musuhnya komunis. Ya. Sementara pemerintahan sekarang mendekatkan diri dan tergantung pada negara RRC yang komunis, itu yang bahaya. Ini yang harus kita sadari, karena saya pernah jadi Dandim 4 tahun, Pak. Saya punya catatan di Kodim itu, catatan data golongan A, B, C komunis sekarang itu tidak ada di Kodim. Mereka menggunakan 3G, ganti nama, ganti wajah, ganti pekerjaan. Sehingga kita tidak punya datanya sekarang. Tahu-tahu sekarang sudah lebih dari 200 menjadi anggota DPR pusat. Belum yang di daerah-daerah. Kita nggak boleh lagi nih mendengarkan suara adzan. Sebenarnya hati udah panas. Panas berat. Udah marah berat sebenarnya. Kok demikian ini yang namanya kondisi bangsa seperti ini. Kalau kita petakan musuh dari bangsa kita dari dulu itu kan sudah ada TAP MPR nomor 25 MPRS 25 tahun 66, yaitu komunisme, marxisme, liberalisme dan Leninisme ya. Artinya kita memang sudah petakan, bangsa kita sudah memetakan musuh itu, dan kelihatan bahwa rejim sekarang membiarkan perkembangannya demikian. Kalaupun ada indikator, apakah itu peta politik yang dikeluarkan oleh Menteri Dikbud dan Diksat yang sama sekali tidak menyebutkan yang namanya tokoh-tokoh Islam, tapi malah memunculkan tokoh komunis. Begitu juga Menteri Agama, begitu juga BPIP. Ini adalah indikator yang terakhir adalah masalah diserangnya MUI. Ya, kalau logikanya kan kalau satu berbuat, ya katakanlah yang namanya bansos menteri berbuat, harusnya kabinet harus bubar kan. Nah, tapi di MUI sekarang ya karena ada bazar-bazar bayaran, mereka mencoba. Tapi ini diyakini bahwa ini adalah pekerjaan dari KGB, komunis gaya baru. Jadi berbagai cara dan berbagai muslihat mereka hadirkan untuk melakukan pemecahan umat Islam. Karena mereka sadari bahwa di Indonesia itu umat Islam yang paling kuat dari dulu, baik mempertahankan yang memerdekakan, mempertahankan kemerdekaan sampai dari sekarang. Lalu kalau kita jelas bahwa kita adalah musuhnya cuma satu, yaitu komunisme gaya baru ini, ya kita memang harus arahkan strateginya ke situ. Karena yang lain-lain itu adalah tipu muslihat yang mereka lakukan. Tapi kita meyakini bahwa musuh Indonesia sekarang adalah sama di tahun 66, yaitu komunisme, yang sekarang berbentuk berbaju kapitalisme. Ya, ini sebagai gambaran sehingga apapun produk dari kegiatan dari gerakan moral kami harus diarahkan ke musuh utamanya. Baik itu mereka melakukan perampokan sumber daya alam maupun memasukkan, tadi Pak Kiai juga bilang bahwa melalui TKA asing dan juga karpet merah untuk investor, itu membuktikan semua adalah bahwa rejim sekarang merupakan boneka dari pemerintahan Cina komunis. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita tidak berpihak kepada blok manapun. Dan itu secara pembuktian sudah banyak kajian-kajian bahwa memang rejim sekarang sangat pro terhadap
Cina komunisme. Jadi inilah yang berlangsung sehingga terjadi serangan-serangan terhadap Islam, serangan terhadap MUI. Itu adalah buah daripada peta politik yang sekarang mereka jalani oleh kekuasaan. Itu bangsa ini dia tidak baik-baik saja, termasuk pejabatnya, terutama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di kami Jawa Barat ini lebih banyak di lapangannya. Bagian nulis-menulis analisis itu Pak Safil dengan Pak Hari, karena mereka adalah aktivis sejak tahun 78. Kalau saya kan baru ikut-ikutan gitu. Tapi menganggapnya saya bagiannya untuk gebrak-gebrak di lapangan. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Baik. Saya perlu sampaikan pengalaman, dan saya lebih banyak berusaha seperti Pak Murtik sampaikan ini, mendekatkan diri dengan berhubungan dengan Polsek, dengan Kodim, karena memang sampai saat ini seperti disampaikan oleh Pak Safril tadi, bahwa ancaman kita dari sejak sebelum merdeka sampai merdeka dan terus mengisi kemerdekaan ini musuhnya komunis, ya. Sementara pemerintahan sekarang mendekatkan diri dan tergantung pada negara RRC yang komunis, itu yang bahaya. Ini yang harus kita sadari, karena saya pernah jadi dandim 4 tahun Pak. Saya punya catatan di Kodim itu, catatan data golongan A, B, C komunis. Sekarang itu tidak ada di Kodim. Ini adik-adik mungkin ada yang terkodim, mereka baru-baru juga nggak tahu Pak bahwa itu ada datanya. Mereka menggunakan 3G, ganti nama, ganti wajah, ganti pekerjaan, sehingga kita tidak punya datanya sekarang. Tahu-tahu sekarang sudah lebih dari 200 menjadi anggota DPR pusat, belum yang di daerah-daerah. Nah ini teman-teman sekalian di daerah, coba tolong mendekatkan diri dengan Kodim, dengan Koramil, dengan Polsek untuk menyadarkan mereka bahwa ini bahaya bangsa ini kalau sudah komunis merajalela kita. Kita nggak boleh lagi nih mendengarkan suara adzan yang sekarang sedang digadang-gadang. Suara suara speakernya jelek, yang adzannya jelek. Ini sedang dikumandangkan. Itu salah satu usaha-usaha untuk mengkerdilkan, menghilangkan Islam di bumi Nusantara yang kita cintai. Nah, teman-teman sekalian, kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Oleh karenanya, di samping kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan aparat untuk membangkitkan kembali bahwa kalau terjadi ini, bahwa anak cucu kita yang akan sengsara. Nah, makanya juga kepada terutama umat Islam, kita dihantam sekarang ini dengan Islamfobia ini. Semua ditakut-takuti. Kalau Islam berkuasa nanti khilafah. Terus itu yang dikumandangkan. Padahal memang kita sejarahnya bangsa Indonesia ini 350 tahun dijajah oleh Belanda. Nggak ada itu Islam bisa hancur. Jangan sampai kita sekarang merdeka justru hancur bangsa ini. Padahal kita adalah mayoritas Islam. Dan bapak-bapak ingat, kita jangan mudah diadu domba. Setelah reformasi, kita punya pemimpin, 3 pilar pemimpin di Indonesia ini Islam semua. Apa yang mereka perbuat? Presidennya Gus Dur, almarhum, maaf. Ketua DPR-nya Amin Rais, Akbar Tanjung. Ketua DPR-nya Akbar Tanjung, Ketua HMI. Apa yang mereka perbuat sampai kita orang Islam sekarang dikerdilkan, di pojok-pojokan? Ya, ini harus kita sadari karena kita belum bersatu umat Islam. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ukhuwah Islamnya mari kita bangun. Itu yang penting untuk pergerakan kita. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau itu benar adanya, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan. Mari kita melangkah tentang masalah proyek-proyek besar yang ada di wilayah daripada Sabang sampai Merauke.
itu yang dibikin proyek itu tanah rakyat atau tanah negara. Dan setiap proyek yang akhir-akhir ini itu pasti ada calon daripada pemukiman asing yang sengaja pada waktu COVID-19 PPKM itu yang sengaja didatangkan dari Cina menuju Indonesia, baik di Kalimantan maupun Maluku, mungkin di daerah Palembang maupun Riau, itu sengaja didatangkan. Ada yang berpakaian seperti orang-orang yang ditugaskan dalam kesehatan, karena tujuan orang-orang yang sebagai kepercayaan bangsa, akan tetapi mereka itu pengkhianat bangsa. Sebab apa? Sebab di situ punya target bahwa 2024 ini mereka menargetkan orang-orang asing harus 100 juta jadi penduduk Indonesia plus dengan pabrik-pabriknya. Dan nanti kalau kami ini untuk mengamankan daripada Indonesia mestinya dengan bangsanya, lalu cara untuk menyelamatkan bangsa kita ini, langkah kita harus bagaimana? Satu. Yang kedua kalinya, ini tentang masalah berangkat kita, kami dari forum silaturahmi ini jelas pada banyak gagasan, pandangan antara lain. Karena kita buka forum silaturahmi ini jelas nanti ada calon-calon presiden atau wakil presiden yang akan merajut ke kita. Nah, kami dari wilayah Semarang titip saja nanti kepada Bapak Putri, andai kata nanti kita menyalonkan seseorang ini diberi pekerjaan yang memang harus betul-betul teliti. Ketika telah dilantik, maka asing yang tidak bisa bahasa Indonesia ataupun yang tidak mengenal dengan sistem-sistem orang Indonesia harus pelan-pelan dipulangkan ke negaranya. Sebab kita punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia supaya rakyat kita ini makmur punya pemimpin itu. Tidak lain, kita harus melangkah bersama Bapak Ibu. Dan selanjutnya, forum silaturahmi yang berangkat dari kami ini alhamdulillah telah dibuka. Sebab kemarin itu hampir saja mulai uji coba orang-orang yang titip dengan penguasa ini supaya Indonesia ada silaturahmi berdasarkan PPKM. Itu sebetulnya membunuh tentang langkah tradisi asli orang Indonesia yang senangnya silaturahmi. Bahkan ini minta maaf tentang masalah COVID-19, oke. Yang berpakai masker, pakailah masker. Yang enggak sebetulnya dengan ditekan-tekan, sebab kita menjaga kebinekaan. Satu. Yang kedua kalinya, yang mayoritas Islam ini, mesem itu adalah sedekah. Kalau kita pakai masker semua, ini bagaimana kita sedekah dengan kawan kita? Maka tolong dari kami, terutama guru kami, Bapak Kiai Haji Putri itu, Bapak Daniel Rosyid, Bapak Sutoyo, ini adalah kebenakaan ya, pakai masker oke, yang enggak biar. Tapi tolong kalau yang mau sedekah, copot masker, mesem, bagian daripada iman.
Pandangan dari kami, mari kita tetapkan langkah bersama dari akar rumput sebagai rakyat kecil menuju menengah. Semoga kita bisa menjembati daripada rakyat kecil untuk menuju istana, yang supaya istana nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.